Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلال ومن النار. فيا أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, yang mana dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan atau meringankan langkah-langkah kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, adalah salatul jamaah, melaksanakan salat al-asr secara berjamaah. Maka sungguh ikhwani fillah, keutamaan yang besar ini tidaklah kita raih dan kita dapat dengan kekuatan yang ada pada diri kita, akan tapi semua itu berasal dari bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, yang mana dialah satu-satunya zat yang maha mampu untuk membolak-balikkan hati seorang hamba. Maka alhamdulillah, dengan kondisi yang seperti ini senantiasa kita berusaha untuk mengamalkan salah satu doa yang selalu dijelaskan atau selalu diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau senantiasa mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini
di dalam agamamu, di dalam ajaranmu, di dalam hidayah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Maka ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala untuk mengisi kekosongan Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Karim Askari hafizahullah wa ra'ah yang beliau memiliki udzur, maka ana insyaallah taala akan sedikit mencoba untuk membacakan atau lebih pasnya meneruskan, karena kemarin sempat kita baca salah satu risalah yang dikarang oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang berjudul Suratul Fatihah, yang mana beliau telah menyebutkan di dalam risalah ini 8 bab atau 8 unsur, dan telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu 2 unsur dari 8 unsur tersebut. Dan kita masuki insyaallah pada poin ketiga yang beliau sebutkan, Asma'u Suratul Fatihah, nama-nama dari surat Al-Fatihah. Maka berkata musannif rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah, hadhihi suratu laha iddatu asma'. Kata beliau hafizahullah, surat ini, yakni surat Al-Fatihah, memiliki nama yang banyak. Kullu ismin yadullu ala ma'na. Setiap nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah menunjukkan pada maknanya masing-masing. Jadi surat Al-Fatihah memiliki sekian makna, yang mana atau sekian nama, beberapa nama, yang mana masing-masing dari nama tersebut memiliki makna tersendiri. Wa syai'u idza kathurat asma'uhu dalla dzalika ala fadlih. Dan sesuatu yang banyak namanya, yang memiliki beberapa nama, maka kata beliau hafizahullah, hal itu menunjukkan atas keutamaan yang dimiliki oleh hal tersebut. Jadi apabila sesuatu memiliki banyak nama, memiliki lebih dari satu nama, maka hal ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh sesuatu tersebut. Dalam hal ini yang kita bahas adalah suratul Fatihah, memiliki beberapa nama yang masing-masingnya memiliki makna, dan hal ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh suratul Fatihah. Dan sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya apa-apa yang berkaitan tentang kedudukan suratul Fatihah, yang telah kita jelaskan bahwasanya suratul Fatihah merupakan surah yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim adalah suratul Fatihah. Adapun ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Kemudian berkata musannif hafizahullah wa ra'ah, fatusamma Fatihatul Kitab. Beliau masuk ke poin pertama yang menunjukkan nama dari surat Al-Fatihah. Maka kata beliau, surat ini dinamakan dengan Fatihatul Kitab, Fatihah Al-Kitab, li'annaha tuftataha biha kitabatul masahif. Karena dengan surat Al-Fatihah ini tuftataha biha kitabatul masahif, diawali atau penulisan mushaf dinamakan dengan Fatihatul Kitab karena penulisan mushaf yang ada di tengah-tengah kita diawali dengan surat Al-Fatihah.
Dengan sebab ini surat Al-Fatihah dinamakan sebagai Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Yang dimaksudkan Alkitab adalah Al-Quran. Kenapa dinamakan pembuka Al-Quran? Karena dengan surat ini Al-Quranul Karim, mushaf yang ada di tengah-tengah kita, diawali dengannya. Dan menyinggung sedikit tentang apa yang terjadi pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, atau lebih tepatnya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang berkaitan tentang kitabatul masahif, penulisan kitab pada zaman beliau radhiyallahu taala anhu, yang mana pada zaman beliau dan beliau menjabat sebagai khalifah yang pertama, kondisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebar di tempat yang berbeda-beda. Ditulis di daun, ditulis di pelepah kurma dan yang semisalnya. Al-muhim tidak pada satu tempat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberi usulan kepada sang khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan mushaf, dijadikan satu tempat agar tidak terpencar-pencar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saran dari Umar bin Khattab sempat dipertimbangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, yang ketika itu menjabat sebagai khalifah dan beliau memiliki sedikit keraguan-raguan untuk menerima saran dari Umar bin Khattab, karena mengumpulkan mushaf adalah suatu perkara yang baru, perkara yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan sebab ini Khalifah Abu Bakar Siddiq mempertimbangkan dan tidak langsung menerima apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terus memasukkan sebab atau masukan-masukan atau saran-saran kepada sang khalifah, yang mana beliau katakan bahwasanya pengumpulan jam'ul mushaf, mengumpulkan mushaf dari tempat-tempat yang berbeda akan membawa maslahat yang lebih besar. Maka dengan saran-saran ilmiah yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan ijtihad dari para sahabat, dan mereka adalah ahlul ijtihad, mereka adalah orang-orang terbaik yang pantas untuk berijtihad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kalian adalah orang-orang terbaik atau manusia terbaik yang aku keluarkan di muka bumi ini. Maka saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditunjuklah salah satu sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan mushaf dari tempat yang terpisah-pisah atau tempat yang terpencar menjadi salah satu kitab yang memudahkan kaum muslimin untuk membacanya. Selesai sudah jam'ul mushaf atau mengumpulkan mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq dengan ditunjuknya Zaid bin Thabit sebagai mengumpul mushaf, sebagai orang yang mengumpulkan. Berlalu zaman, kemudian sang khalifah dan saran yang diberikan Umar bin Khattab membuahkan hasil yang baik, yang mana mengumpulkan mushaf tersebut memberi maslahat yang besar kepada kaum muslimin.
kemudian lewat zaman Abu Bakar Siddiq, kemudian lewat zamannya Umar bin Khattab, dan masuk kepada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka di zaman Utsman bin Affan atau pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Umar terjadi sedikit perselisihan di kalangan para sahabat, karena yang dikumpulkan oleh para khalifah radhiyallahu taala anhum adalah ayat-ayat Quran dari segala macam bacaan. Karena telah maklum di antara kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim memiliki riwayat-riwayat yang banyak. Disebutkan sebahagian para ulama bahwasanya riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 7 qiraat, 7 jenis bacaan. Sebagian ada yang menambahkan 10 jenis bacaan. Jadi semuanya 10 jenis bacaan ini digabungkan dalam lembaran-lembaran, dan ternyata hal ini menjadikan perselisihan di antara para sahabat. Lewat zaman Abu Bakar dan lewat zaman Umar, masuk ke zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mendapatkan solusi atau jalan keluar atau makhraj untuk menjadikan satu riwayat Al-Quranul Karim, satu bacaan, dijadikan dalam satu mushaf. Jadi dari 7 bacaan atau 10 bacaan ini diringkas. Yang bacaan lainnya tidak digunakan, tapi hanya satu bacaan yang digunakan atau dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Dan ini terjadi musyawarah di kalangan para sahabat untuk melakukan langkah ini, yakni meniadakan 6 bacaan atau sisa riwayat-riwayat yang mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hal ini disepakati oleh mereka. Walhasil pada zaman Utsman bin Affan dibentuklah satu lajnah, satu kelompok orang atau satu kelompok yang di dalamnya terdapat 4 sahabat yang mulia yang bertugas untuk mengumpulkan satu jenis bacaan. Yang bacaan ini atau mushaf ini akan disebarkan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Dan lajnah atau kelompok tersebut yang ada di dalamnya adalah sahabat Zaid bin Thabit Al-Ansari, yang beliau sebelumnya adalah penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf pada masa beliau. Kemudian sahabat kedua adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, yang mana beliau adalah salah satu dari Abadilah yang masyhur dengan keilmuan mereka. Kemudian Sa'id bin Al-As, yang merupakan salah seorang Arab yang paling fasih bahasa yang dia miliki, yang mana lahjah Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy, dan beliau adalah orang yang fasih dan paling mendekati lahjahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Al-As. Dan orang keempat adalah Abdurrahman bin Harith ibn al-Hisham. Abdurrahman bin Harith ibn al-Hisham. Inilah 4 sahabat yang terkumpul pada satu kelompok yang mereka ditugaskan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan mushaf menjadi satu bacaan.
yang mana usaha mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mushaf yang mereka kumpulkan sampai pada kita saat ini, yaitu dari riwayat Hafiz an Asim yang sampai di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia radhiyallahu taala anhum. Maka ini sekilas tentang kitabatul masahif, apa-apa yang berkaitan dengan penulisan mushaf. Dan pengumpulan mushaf pada zaman Utsman bin Affan, seperti Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang, dan kita lihat bersama dan kita saksikan bahwasanya yang menjadi pembuka dari Al-Quran tersebut adalah suratul Fatihah. Maka dengan sebab ini Al-Fatihah diantara namanya adalah Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Kitab. Wa tusamma Ummul Quran, dan nama berikutnya dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Li'anna Al-Qur'ana yaduru ala ma tashtamilu alaihi hadhihi surah minal ma'ani. Nama yang kedua adalah Ummul Quran, karena Al-Quranul Karim yaduru ala ma tashtamilu alaihi hadhihi surah minal ma'ani, karena makna-makna dari Al-Quranul Karim tercakup pada surat ini. Jadi makna global, makna mujmal yang ada di dalam Al-Quranul Karim semuanya terkumpul di dalam suratul Fatihah. Dari perkara-perkara tauhid, dari perkara akidah, dan yang semisalnya. Maka makna-makna global dari Al-Quranul Karim terkumpul pada suratul Fatihah. فكل المعاني التي اشتمل عليها القرآن وفصلها في آياته اشتملت عليها هذه السورة بصفة مجملة. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, seluruh makna yang terkandung di dalamnya Al-Quranul Karim dari surat-surat ataupun ayat-ayat yang ada di dalam mushaf, semuanya terkandung di dalam hadhihi surah, di dalam surat ini, bisifatin mujmalah, dengan sifat yang global. Tentu yang dimaukan di sini adalah perkara yang mujmal, perkara yang global, yang mana mungkin di dalam surat lain disebutkan perincian-perincian, dan perincian ini memiliki induk, misalkan tauhid. Dan apa-apa yang berkaitan dengan tauhid semuanya terkandung dalam suratul Fatihah. Kita mengetahui pembagian tauhid menjadi 3 bagian, al-uluhiyah, wa rububiyah, wa asma wa sifat. Semuanya terkandung dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah. Maka dengan sebab ini suratul Fatihah dinamakan sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dengan sebab seluruh makna dari Al-Quranul Karim, dari ayat dan surat yang ada, semua terkandung dalam suratul Fatihah bisifatin mujmalah, dengan sifat yang global atau dengan sifat yang umum, secara umum. Makna-makna secara umum dalam Al-Quranul Karim terkandung di dalam surat ini. Dan di sana ada hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu salatin la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu salatin la yaqra'u fiha bi ummil Qur'an
fahiya khidaj. Setiap salat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an atau yang tidak dibacakan di dalamnya Ummul Qur'an, maka salat tersebut memiliki kekurangan, memiliki cacat. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan Ummul Qur'an adalah Al-Fatihah. Jadi maknanya setiap salat yang di dalamnya tidak dibaca surat Al-Fatihah, maka salat tersebut tidak sempurna. Ada kekurangan yang terkandung di dalamnya. Dan hal ini telah kita sebutkan perinciannya pada pertemuan yang sebelumnya dengan pembahasan apa-apa yang terkait dengan hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian hadis Ubadah bin Samit juga menunjukkan hal tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqtari bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang belum membaca Ummul Qur'an di dalam salatnya. Yang dimaksud dengan Ummul Qur'an adalah Al-Fatihah. Kemudian berkata musannif hafizahullah wa ra'ah, wa tusamma ruqyah. Dan di antara nama dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Nama dari surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Li'annaha yurqa bihal marid. Karena dengan surat ini diruqyah seorang yang sakit. Dinamakan dengan Ar-Ruqyah karena dengan surat Al-Fatihah ini diruqyahlah orang-orang yang sakit. Wa dalilu ala dzalik ma fi sahih. Dan hal atau dalil yang menunjukkan dari penamaan Al-Fatihah sebagai ruqyah apa yang terdapat di dalam As-Sahih. Yang dimasukkan di sini adalah Sahih Al-Bukhari. Dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna nafara min as-sahabah adhafu hayyan min ahya'il Arab falam yudayyifuhum. Yang mana hadis tersebut diceritakan bahwasanya ada sekelompok orang dari kalangan para sahabat yang mana mereka berkunjung kepada suatu tempat di daerah Arab, dan masyarakat di tempat tersebut tidak menjamu mereka. Sekelompok dari kalangan para sahabat berkunjung ke salah satu daerah dari daerah-daerah Arab, dan ketika mereka sampai di daerah tersebut, masyarakat sekitar atau penduduk yang mukim di daerah tersebut tidak menjamu kedatangan para sahabat. Faludiqu kabiruhum ladaghathu hayyatun aw aqrabun. Maka tokoh masyarakat yang ada pada daerah tersebut disengat oleh kalajengking atau oleh ular. Dipatuk ular atau disengat kalajengking. Tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Walam yajidu lahu ilaja. Dan masyarakat sekitar tidak menemukan untuk sang tokoh ini obat apapun. Dan disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya mereka sudah mencoba berbagai macam obat. Tidak ada satu obat pun yang mempan untuk menghilangkan sengatan atau racun yang ada pada tokoh ini. Faja'u ila haula'in nafar minas sahabah fatalabu minhumur ruqyah.
Maka masyarakat berbondong-bondong ini datang kepada sekelompok dari kalangan sahabat yang datang tadi, dan mereka meminta untuk sang tokoh ini diruqyah agar sengatan atau patukan ular yang ada pada tubuh tokoh ini bisa menghilang dan dia sembuh dari sakit yang dialaminya. Karena di kalangan Arab telah maklum atau telah menjadi kebiasaan bahwasanya salah satu obat yang mereka gunakan untuk kesembuhan dari penyakit-penyakit mereka adalah ruqyah. Jadi mereka masyarakat ini membawa sang tokoh ke hadapan para sahabat untuk diruqyah. Faqalu innakum lam tudayyifuna. Maka para sahabat mengatakan, sungguhnya kalian belum atau tidak menjamu kami. Ketika kami datang kalian tidak menjamu kami. Wa inna la narqi illa biju'lin. Dan kata mereka, kami tidak akan meruqyah tokoh kalian ini kecuali dengan ju'l. Ju'l itu imbalan, ajr. Jadi para sahabat meminta imbalan atau balasan dari ruqyah yang akan mereka lakukan. Fahaddu lahum qati'an minal ghanam. Maka masyarakat kampung ini bersepakat supaya diruqyah si tokoh ini, maka kita memberikan kepada mereka qati'an minal ghanam, seekor kambing, sebagai balasan dari ruqyah yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Faqama ahadus sahabah, maka berdiri salah seorang sahabat ketika kesepakatan itu terjadi. Kemudian ia berdiri dan meruqyah orang yang tersengat tadi. Faqara alaihi suratul Fatihah. Maka ketika sahabat ini berdiri menuju orang yang sakit tadi, dibacakan atasnya surat Al-Fatihah. Dibacakan kepada orang yang sakit tersebut surat Al-Fatihah. Faqama ar-rajulu ka'annama nashita min iqal. Maka dengan serta-merta orang ini berdiri dan ia sembuh dari ruqyahan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh sahabat yang tadi. Dan dikisahkan di sini seakan-akan orang tersebut lepas dari tali yang telah menyimpulnya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya ar-ruqyah adalah salah satu obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dan dari hadis ini dikisahkan seorang tokoh yang tersengat kala jengking diruqyah oleh seorang sahabat dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian tokoh tersebut sembuh biidznillah subhanahu. Fa akhadhu al-ghanam. Kemudian sesuai dengan kesepakatan tadi, para sahabat mengambil kambing yang telah diberikan oleh mereka. Walakin lam yatasarrafu fiha hatta yasta'dzinu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi mereka setelah mengambil kambing tersebut, mereka tidak mengolah atau mereka tidak mereka tidak mengambil, yakni mereka tidak memanfaatkan. Nah, mereka tidak memanfaatkan kambing tersebut sampai mereka menaikkan perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka menahan diri mereka dari memanfaatkan kambing yang diberikan tersebut sampai perkara ini atau kisah ini naik ke Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka meminta fatwa beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah tentang hirs
semangat yang dimiliki oleh para sahabat yang bisa menahan diri mereka dari menikmati kenikmatan dunia yang bisa saja mereka langsung memanfaatkannya, tapi di tengah-tengah mereka ada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mereka tidak memanfaatkannya sedikit pun kecuali telah ada izin dari Rasul alaihi salatu wassalam. Faqadimu ala rasuli wa dzakaru lahu qissah. Maka kemudian mereka menaikkan perkara ini kepada Rasul dan menyebutkan kisah yang terjadi ini. Faqala wa ma adraka annaha ruqyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan, apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya surat tersebut adalah ruqyah? Maka ini syahid dari hadis yang kita sebutkan. Wa ma adraka annaha ruqyah? Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya surat ini adalah ruqyah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah. Dan ini adalah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika perkara tersebut atau kisah tersebut naik ke sisi beliau alaihi salatu wassalam. Tsumma innahu qala lahum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iktasimu hadhil ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diminta izinnya atau diminta pendapatnya tentang perkara tersebut, maka Rasul menyatakan, bagi kambing ini, potong-potong kambing ini, bagi, karena kalian para sahabat, sekelompok kalangan dari para sahabat yang datang kepada daerah tersebut dan tidak mendapatkan kambing ini kecuali dengan ruqyah yang telah kalian lakukan. Dan kalian telah mendapatkan kambing ini, maka bagi kambing tersebut di antara kalian. Wadribu li ma'akum bisahmin. Dan berikan kepadaku bagian. Maka ini menunjukkan persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang telah mereka lakukan kepada penduduk kampung. Wa qala inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil imbalan dari pekerjaan adalah kitabullah. Yang dimaksudkan adalah yang paling berhak untuk kita ambil sebagai balasan untuk hak kita, yakni ketika kita sudah seperti kisah dari hadis ini, ketika kita mengucapkan atau meruqyah seseorang, maka kita berhak, memiliki hak untuk mengambil imbalan atau balasan dari orang yang kita ruqyah tersebut. Maka inilah yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkaitan tentang ruqyah. Dan di sana banyak perincian di kalangan para ulama. Disebutkan apakah boleh semata-mata meruqyah supaya mendapatkan gaji atau balasan dan yang semisalnya. Maka ini menjadi perbincangan atau kalam di kalangan para ulama dan bukan tempatnya untuk merinci hal tersebut. Walhasil dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menamakan suratul Fatihah dengan ruqyah. Wa tusamma syafiyah. Kemudian hafizahullahu wa ra'ah menyebutkan, dan di antara nama dari surat Al-Fatihah ini adalah Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah atau bisa diterjemahkan obat. Li'annaha tashfi bi'idnillahi minal amrad. Karena surat Al-Fatihah ini menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala
dari penyakit, dari berbagai macam penyakit. Tashfil qulub wa tashfil abdan. Dan penyakit yang disembuhkan oleh surat Al-Fatihah ini secara khusus, dan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim secara umum adalah hati-hati manusia. Yang disembuhkan adalah hati-hati manusia. Wa tashfil abdan. Dan ia juga menyembuhkan badan-badan atau jasmani-jasmani manusia. Tashfil quluba minasyukuki wal auhami wal wasawis. Dan beliau sebutkan di sini hafizahullah wa ra'ah, dan surat ini menyembuhkan hati-hati manusia dari keraguan-raguan dan dari kesalahan serta dari was-was yang ada di dalam hati-hati mereka. Jadi suratul Fatihah yang Anda sampaikan secara khusus pembahasannya pada risalah ini adalah suratul Fatihah. Tapi secara umum ayat-ayatul Qur'anul Karim adalah syifa'un linnas, obat untuk manusia. Yang jadi pembahasan suratul Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah obat dari penyakit hati dan badan. Dan dari penyakit hati seperti keraguan, kekhilafan atau kesalahan atau was-was yang datang dari syaitan, maka obatnya adalah surat Al-Fatihah. Wa tashfil abdan minal alam kama hasala li hadzal ladigh. Dan surat ini juga menyembuhkan jasmani seseorang dari penyakit yang hinggap padanya. Kama hasala li hadzal ladigh. Sebagaimana hal ini ditunjukkan atau terjadi pada orang yang disengat tadi. Pada hadis sebelumnya, seorang tokoh masyarakat yang disengat kalajengking yang sembuh dengan bacaan surat Al-Fatihah. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya surat Al-Fatihah dinamakan sebagai Asy-Syafiyah. Dan penamaan surat Al-Fatihah sebagai Asy-Syafiyah atau sebagai obat disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berfirman, atau Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli da'in. Fatihatul kitab syifaa'un min kulli da'. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah adalah obat dari segala macam penyakit. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Fatihatul kitabi syifaa'un min kulli summin illa sam. Bahwasanya Fatihatul kitab adalah obat dari berbagai macam racun. Obat dari berbagai macam racun. Illa sam, kecuali kematian. Jadi Fatihatul kitab atau surat Al-Fatihah adalah obat dari berbagai macam penyakit kecuali al-maut. Kemudian berkata atau dilanjutkan oleh hafizahullah wa ra'ah, wa tusamma as-sab'ul mathani. Dan surat ini juga dinamakan sebagai as-sab'ul mathani, 7 yang terulang. Bisa kita bahasakan seperti itu. As-sab'ul mathani, yakni 7 yang terulang. Wa qala ta'ala, dan yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Firman Allah Jalla wa Ala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh telah aku berikan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anal 'azim, dan Al-Qur'an yang agung. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya nama dari Al-Fatihah adalah Sab' al-Mathani, 7 ayat yang terulang. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, al-muradu bi sab'il mathani, dan maksud dari as-sab'ul mathani 7 ayat yang terulang, yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah suratul Fatihah. Yang dimaksud dengan sab'u mathani adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha sab'u ayatin wa wusifat as-sab'u bi annaha mathani li'annaha tukarraru qira'atuha fi kulli raka'ah. Yang dimaksudkan dengan sab'ul mathani adalah surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah atau terkandung di dalamnya 7 ayat. As-sab' 7. Wa wusifat as-sab'u bil abi annaha mathani, dan disifatkan 7 ini dengan yang terulang. Li annaha tukarrar, karena ia terulang. Qira'atuha fi kulli raka'ah, karena ia terulang penyebutannya di dalam setiap rakaat salat. Maka disebutkan atau dinamakan surat Al-Fatihah sebagai As-Sab'ul Mathani karena dia terdiri dari 7 ayat, dan penyebutan surat Al-Fatihah terulang pada setiap rakaat salat dari kaum muslimin. Maka dinamakan sebagai As-Sab'ul Mathani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal tersebut, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azimu alladhi utituh. Dia adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang, dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepada aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Yang dimaksudkan adalah hubungan dengan ayat tadi. Sungguh telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, sungguh telah aku berikan kepada engkau wahai Muhammad As-Sab'al Mathani, 7 ayat yang terulang. Maka ditakkid oleh Rasul dalam sabdanya, dia adalah ayat yang diberikan kepadaku, yang mana terdiri dari 7 ayat yang terulang, dan di samping ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang agung, kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penamaan As-Sab'ul Mathani telah ma'ruf di kalangan para ulama bahwasanya itu merupakan tafsiran atau yang dimaukan dari ayat yang telah kita sebutkan. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Dan sebahagian para ulama ada yang menafsirkan bukan dengan suratul Fatihah. Walhasil ini adalah mahallul khilaf, dan yang rajih inda masyayikhina bahwasanya yang dimaukan dengan sab'an minal mathani adalah suratul Fatihah. Wallahu taala a'lam. Dan disebutkan sebagian para ulama bahwasanya sebab kenapa Al-Qur'an dinamakan sebagai sab'an minal mathani, 7 ayat yang terulang atau 7 yang terulang. Sebab pertama tadi karena dia terdiri dari 7 ayat dan terulang bacaannya pada salatnya kaum muslimin. Dan sebahagian menyebutkan karena
ahlus samawat, yakni para malaikat, karena para malaikat salat dengan surat Al-Fatihah. Jadi para malaikat melaksanakan as-shalah dan di dalam salat-salat mereka membaca surat Al-Fatihah. Dan penduduk bumi juga membaca surat Al-Fatihah. Jadi penduduk langit membaca surat Al-Fatihah, penduduk bumi membaca surat Al-Fatihah. Maka dengan sebab ini dinamakan as-sab'ul mathani, yang terulang di langit maupun di bumi. Kemudian dilanjutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah, wa tusamma as-shalah. Dan surat Al-Fatihah dinamakan sebagai as-shalah. Kama jaa fil haditsil qudsi. Dan hal ini sebagaimana hadis qudsi, hadis yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari kalam Allah, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, aku membagi as-shalah, aku membagi salat baini wa baina 'abdi nisfain, antara aku dengan hambaku dua bagian. Aku membagi as-shalah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan dijelaskan oleh para ulama, para muhadditsin, bahwasanya yang dimaukan atau yang dimaksudkan dengan as-shalah adalah Al-Fatihah. Qasamtu as-shalah, yakni qasamtul Fatihah. Dan telah ma'ruf di antara kita hadis tentang pembagian surat Al-Fatihah antara Allah dengan para hambanya. Maka yang disebutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Al-Imam Muslim. Dan kelanjutan dari hadis tersebut, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku telah membagi as-shalah, aku telah membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, fanisfuha li, maka sebahagian pertama untukku, kata Allah Azza wa Jalla, dan sebahagian kedua untuk hambaku. Bagian pertama untukku dan bagian kedua untuk hambaku. Wali abdi masal, dan untuk hambaku sesuai apa yang ia minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan di dalam penjelasan beliau terhadap hal ini, beliau menyatakan wasumiyat as-shalah li'anna as-salata la takhlu anha wa la tasih illa biha kama tusamma as-salatu Qur'anan kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajri kana mashhura. Dan dinamakan as-shalah, Al-Fatihah dinamakan sebagai as-shalah karena salat yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak kosong dari pembacaan surat ini.
Jadi karena kaum muslimin setiap salatnya membaca yang namanya surat Al-Fatihah, maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan inilah sebab kenapa dinamakan surat Al-Fatihah sebagai as-shalah. Karena salatnya kaum muslimin tidak kosong dari bacaan surat ini. Wala tasih illa biha, dan salat yang dikerjakan kaum muslimin tidak sah ketika dia tidak membaca surat ini. Kama tusamma shalata Qur'anan, sebagaimana as-shalah juga dinamakan dengan Quran. Salat yang dilakukan oleh kaum muslimin nama lainnya adalah Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr, yakni salatul fajr. Dan penamaan surat Al-Fatihah sebagai as-shalah juga telah dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau. Kemudian berkata di akhir kalam Syekh Shalih Al-Fauzan setelah menyebutkan hadis, telah aku bagi as-salat, yakni telah aku bagi Al-Fatihah antara aku dengan hambaku, maka beliau menyebutkan tsumma fassara as-salata bil Fatihah, dan ditafsirkan salat dengan Al-Fatihah. Dan beliau Syekh Al-Fauzan juga telah menyatakan bahwasanya as-salah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Al-Fatihah. Maka ulama-ulama besar yang telah menyebutkan atau mengikrarkan perkara ini diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi dalam kitab-kitab yang mereka miliki. Maka inilah 6 nama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga Ar-Ruqyah, dan yang keempat Asy-Syafiyah, obat, dan yang kelima As-Sab'ul Mathani, dan yang terakhir adalah As-Salah. Inilah 6 nama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penyebutan beliau hafizahullah wa ra'ah dalam nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Dan Al-Imam Ibnu Hajar dalam risalahnya berjudul Tafsir Suratul Fatihah menyebutkan lebih dari ini, dan kita cukupkan insyaallah apa yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya bacakan pada pertemuan sore ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kepada kita keberkahan yang ada pada atau yang ilmu kepada ilmu yang telah kita dapatkan, dan mudah-mudahan yang kita sampaikan menjadi faedah yang bisa memberi manfaat di dunia dan di akhirah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ilmu-ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan ilmu ini sebagai hujjatun lana la hujjatun alaina. Maka ini insyaallah taala fa ilahuna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.